installed in ancient time in a very successful place environment. There lived a son of Arya Viraraja, the regent of Sumenep on the island of Madura named Ranggalawe. Ranggalawe was a loyal follower of Radhawijaya, who was very influential in the development of the Majapahit kingdom. At that time, Ranggalawe was sent by his father to come and help Radhawijaya, who was clearing the forest near the Brantas River in 1292. Salam hormat Baginda. Hamba diutus oleh hamba untuk membantu Baginda membuka hutan di daerah ini. Bagus sekali kau datang pada tepat waktunya. Kudengar kau memiliki kekuatan yang tiada taranya. Kuperintahkan engkau untuk membantu kerajaanku dalam peperangan ini, agar kerajaanku dapat menang. Akan kupastikan kau dan ayahmu akan mendapatkan bagian dari peperangan ini. Baik Baginda. Saya merasa terhormat karena ditunjuk secara langsung oleh Baginda. Raden Wijaya and Ranggalawe also arranged a plan as well as a strategy so that the battle ran smoothly. Soon there was a battle with the aim of fighting over an area. It was after the clearing of the forest area near the Brantas River and not long after the last king Singosari was killed because of the Jayakatwang rebellion in which Raden Wijaya managed to save himself from the incident splitting somewhere. Si Jayakatwang telah membunuh ayah, aku pasti akan membalasnya. Aku harus menyusun rencana agar dapat membunuhnya dengan tanganku sendiri. Raden Wijaya returned to the kingdom and plans began to be drawn up. After a plan was drawn up with his followers including Ranggalawe, Raden Wijaya finally defeated Jayakatwang with an alliance troop from the Mongol Empire who had arrived in Java at that time. The war is going on. After the defeat achieved by Jayakatwang, Ranggalawe was the appointed as Duke of Tuban by Raden Wijaya, where Tuban was one of the conquered territories of Majapahit. However, Ranggalawe was not satisfied because he felt he should get a higher position. Apa ini? Inikah yang kudapatkan atas kerja keras dan keringatku yang kukeluarkan? Bukankah seharusnya aku mendapatkan jabatan yang lebih tinggi daripada ini? Ini semua terasa semakin tidak adil bagiku. Aku harus mendapatkan hal yang sepadan dengan apa yang kukorbankan. He didn't stop there. His dissatisfaction then grew along with his frustration after Nambi was appointed as vice-regent, the highest position in the royal government structure. Ini semakin tidak adil bagiku. Mengapa harus Nambi? Seharusnya akulah yang diangkat menjadi rakyat pati. Akulah yang berjasa besar di dalam pertempuran ini. Lihat saja, akan kubuat kau menyesal dengan keputusanmu, Raden Wijaya. Angry Ranggalawe went to the king and tried to protest because, according to Ranggalawe, the position of the Pati Rakiran should be handed over to Lembusora, who he considered far more meritorious than Nambi. Salam hormat Baginda. Maaf bila hamba mengusik Anda. Katakan, ada perlu apa kau hingga datang di hadapanku saat ini? Ini masalah tentang posisi yang ditempati oleh rakyat Pati Nambi yang mulia. Bukankah Paman Lembusura lebih pantas mendapatkan posisi itu? Memang apa yang salah dengan itu? Paman Lembusura sendiri yang menolak posisi itu, jadi kuberikan kepada Nambi. Dan itu merupakan keputusan akhir dariku. Tapi yang mulia Baginda,
Jika kau sudah selesai dengan pertanyaan dan pernyataanmu, silakan lanjutkan tugasmu sebagai adipati. Ranggalawe, who saw this, was even more annoyed, and he walked out of the room. Meanwhile, hearing of the choice cast by his nephew, Lembusora then went to meet and advised Ranggalawe to apologize to the king. However, Ranggalawe was reluctant and chose to return to Tuban. Lembusora went to look for Ranggalawe, and after finding it, he began to approach Ranggalawe and sat beside him. Apakah semua yang diberikan kepadamu masih merasa kurangkah engkau, wahai keponakanku? Jangan biarkan kerakusan dan emosi menghancurkan dirimu. Pergilah dan berlututlah di kaki Baginda. Katakanlah hal yang kau perbuat kemarin merupakan sebuah kesalahan yang tidak engkau sengaja. Tidak, Paman. Mengapa harus minta maaf? Apakah ini balasan yang kudapatkan? Jangankan meminta maaf, aku bertemu dengannya saja membuatku marah. Engkau adalah keponakan tercintaku, dan aku adalah pamanmu. Menuntunmu menuju ke jalan yang lebih baik adalah tugasku. Sudah kuperingatkan engkau, Ranggalawe, jangan mengambil keputusan dengan rasa emosi, sebab engkau akan menjadi abu yang telah terbakar oleh api amarahmu. Aku ucapkan banyak terima kasih atas nasihatmu untukku, Paman. Tapi keputusanku adalah pilihanku. Aku melakukan hal ini juga untukmu. Jadi tolong jangan halangi aku kali ini. After the word he returned, he went with his body and soul, left the kingdom and returned to Tuban with the fire of his burning anger. Ranggalawe returned to his residence. Then his father came, and Ranggalawe was invited to talk because his father was already dizzy with the rumor about him. Kupingku ini rasanya sangat panas mendengar berita tentang kamu, Lawe. Mengapa sampai sekarang kamu minta maaf pada sang Baginda? Ampun Ayahanda, hamba kira kita tidak perlu melakukan hal itu. Adapun hamba melakukan kewajiban hamba sebagai pejuang Majapahit untuk saling mengingatkan hal benar. Waktu yang tidak tepat, kewajiban yang kau anggap suci itu menjadi kurang ajar, sehingga hal itu memberikan kesan bahwa kau kesatria yang tidak punya tata krama. Barangkali Baginda sebelum dinobatkan menjadi seorang raja, saranmu itu baik dan benar. Tetapi ia sekarang sudah menjadi raja, Lawe. Tindakanmu yang ugal-ugalan itu sudah sangat jelas di depan raja tidak sopan. Hamba sudah siap menerima segala akibatnya, Ayahanda. Kau mau memberontak dari Majapahit? Hamba akan mempertahankan kebenaran yang hamba yakini. Ajaran itu hamba dapatkan dari ayah maupun dari Paman Lembusora sejak kecil. Sebagai orang tua, aku akan memberimu nasihat untuk tidak berbuat sesuatu yang akan membahayakan dirimu sendiri. Tak akan ada seorang pun yang akan membelamu di Majapahit, termasuk pamanmu. Mereka pasti akan membela sang Prabu. Saya sudah siap, Ayahanda. Hamba mohon Ayahanda tidak usah membela saya, karena persoalan ini persoalan pribadi dengan Nabi. After Ranggalawe's father said that, his father returned and Ranggalawe rested. Not long after, Kamhalayuda, the instigator, who was a messenger from the king. Baik, saya tahu perbuatan yang dulu itu salah. Apa karena itu Baginda Raja menurunkan jabatan yang Baginda beri kepada saya? Apa begitu sikap seorang raja? Itu yang saya tidak mengerti. Baginda Raja menganggap sikapmu yang tidak mau menghadapi itu dianggap sebagai pemberontak. Bukan
Bukankah Raja membuat aturan bahwa penghadapan Adipati cukup 1 kali dalam setahun, kecuali ada undangan khusus. Bahkan ini ada aturannya, siapapun yang menghadap ia, jika dipanggil oleh rakyat Kanuruhan, karena beliaulah yang menjadi penghubung antara Prabu dan bawahannya. Tapi Sudahlah, kalau memang mereka ingin menyerangku, apa yang kuperbuat tidak ada benarnya. Terserah Baginda mau melakukan apa, aku akan menerimanya. bagaimana kalau Patinambi mengirim pasukannya kemari? Saya lihat Kepo Anabrang sedang sibuk menyiapkan pasukannya. Aku seorang ksatria yang pantang menyerang. Jika seseorang menyerang tanpa memberikan penyerangan balik, aku sudah siap menghadapi walaupun itu sangat pahit sekalipun. Then Halayuda went back to the kingdom, and Halayuda went to the king to talk about the issue of Ranggalawe. Terus terang, tujuan hamba ke sana sebenarnya untuk menasehati Kakang Lawe. Bagaimanapun, Majapahit yang damai akan lebih perkasa daripada Majapahit yang terpecah belah. Untuk itu, mohon maaf karena telah bertindak lancang. Itu semua karena ketulusan hamba, karena bagaimanapun juga Ranggalawe dan Nambi adalah sama-sama pejuang Majapahit. Hanya saja saya menghadapi Batu Karang Ranggalawe yang benar-benar keras kepala. Dia bahkan menyusun rencana untuk memberontak melawan Majapahit. Baiklah kalau begitu maunya, kita harus hadapi dia. Maafkan kegagalan hamba, Baginda. Kamu tidak salah, Halayuda. Ranggalawe telah membuat kesabaranku habis. Ranggalawe harus menanggung akibatnya. Then Raden Wijaya ordered his troops to get ready to attack Ranggalawe, and Halayuda approached Nambi. Rakhiran Nambi, bagaimanapun pahitnya, inilah tugas sucimu untuk menupas pemberontakan, terutama di negeri kita. Saya selalu memohon kepada Dewa, agar Dewa melindungimu. Terima kasih, Halayuda. Menangkan pertempuran ini untuk Majapahit. Bagi saya, kematian seorang pianat jauh lebih menyenangkan daripada melihat 10 musuh yang terkapar. After that, at the Tuban residence, there was a Ranggalawe who was preparing his troop and giving out the plans he had drawn up. Inilah saat yang terbaik bagi kita untuk mewujudkan sikap kesatria sejati. Tidak ada yang perlu ditakuti, walaupun kekuatan mereka 100 kali. Semua pasukan sudah kami siapkan di alun-alun, Adipati. Baik, siapkan pasukan ke bagian tambak beras. Dalam keadaan terjepit, sungai itu sangat berguna bagi kita sebagai benteng. Adipati, apakah kita akan menyabrang? Baiklah, siapkan pasukan, arahkan ke barat. Mereka akan melindungi pasukan kita jika kita terpaksa mundur untuk menyeberangi sungai. Kita bisa gunakan pasukan panah untuk menghantam Majapahit yang memang sengaja untuk terpancing oleh pasukan kita. After that, Ranggalawe troops trust and did what Ranggalawe said. Adipati, mereka sudah sampai di Kangdapan. Siapa pemimpin pasukan itu? Kelihatannya Rakrian Pati, tetapi Kepo Anabrang dan Gusti Lembusora mengawal Rakrian Pati. Tidak ada seorang pun yang boleh mendekati Anabrang dan Nambi, karena mereka musuh pribadiku. Hanya aku yang berhak mencabut nyawa kedua orang itu. They were getting ready to carry out a plan that had been sent. Then they met in the middle of the journey looking at each other. Of course, they never expect to meet under these circumstances. Ada seorang yang datang, Adipati. Ya, saya tahu. Itu pamanku. Mau apa lagi dia? Aku sengaja meminta waktu kepada Patinambi. Aku ingin berbicara dengan kamu karena ini menyangkut begitu banyak nyawa orang.
Silakan bicara, Paman. Aku hanya ingin kami tidak mati konyol dengan berdiam diri. Sementara Majapahit ingin menebus kami. Paman cukup kenal siapa Ranggalawe, si batu karang ini. Asal Paman tahu, saya menaruh lebih dari ratusan orang di Majapahit. Mereka melapor bahwa Baginda Raja mengirim tentara untuk menebus kami. Aneh, ada yang melaporkan kepada Baginda bahwa kamu tetap tidak berniat minta maaf dan malah mempersiapkan pasukan. Tapi, apakah benar bahwa kamu tetap tidak berniat untuk meminta maaf atas perbuatanmu? Benar, aku akan menghabisi Anabrang dan Nambi dengan tanganku sendiri. Aku tidak ingin banyak korban yang berjatuhan. Jangan remehkan Kebo Anabrang, Lawe. Dia Senopati Mandraguna. Bagaimanapun, dia pernah dipercaya Prabu Kertanegara untuk memimpin pasukan Singosari Malalang Nusantara. Ia Senopati yang menaklukkan Darmasraya dan Swarnabumi. Semua musuh pasti kuat, Paman. Then Uncle Lembu Sora returned, and after that, war was unavoidable. In Tambak Beras River, the war between Kebo Anabrang and Ranggalawe took place. Ranggalawe lost to Anabrang. He fell, and on top of it there was a big rock. Uncle Lembu Sora, who saw it, helped Ranggalawe by kicking Kebo Anabrang, and Anabrang fell down. Pengkhianat kamu, Sora. Kamu sengaja menyiksa seseorang yang paling berjasa atas berdirinya Majapahit, Anabrang. Then Anabrang and Lembu Sora fought, risking their life. At the end, Anabrang got lost from Lembu Sora. He took his own life at the hand of Lembu Sora. The end. Nilai moral dan pesan moralnya. Salah satu nilai moral kehidupan dari sang tokoh utama Ranggalawe yang dapat kita teladani di sini adalah sikapnya yang setia kepada Raden Wijaya sebelum adanya pemberontakan dari dia. Sebelum rasa serakah dan keirian untuk sebuah kedudukan di kerajaan, ia merupakan pribadi yang sangat setia kepada Raden Wijaya. Oleh karena itu, ia dan Raden Wijaya juga bersahabat dengan baik. Tapi sayangnya sifat serakahnya dan rasa iri akan sebuah kedudukan merusak itu semua dan membuatnya menjadi pemberontak. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia yang memiliki Tuhan sebagai tokoh idola yang diteladani, hendaklah kita tetap rendah hati dan jangan serakah. Apabila memiliki rasa iri di dalam hati hanya karena sebuah kedudukan, sepatutnya sebagai manusia yang mengidolakan Tuhan perlu memiliki rasa rendah hati. Tidak lupa juga dengan rasa syukur atas apa yang telah Tuhan ancangkan dan berikan. Sebagaimana yang kita ketahui dari tokoh Ranggalawe bahwa ia tidak merasa puas atas apa yang telah diberikan Raden Wijaya kepadanya. Seharusnya, sudah sewajarnya ia sebagai manusia yang memiliki Tuhan sebagai idola dan panutan bisa mengucap syukur atas segala yang telah ada dan diberikan untuknya.